Halo, selamat datang ke channelnya Orang Hong Kong. Hari ini saya mau membuat satu vlog yang berseri gitu ya. Menceritakan tentang pengalaman saya bekerja di Hong Kong. Pengalaman kerja saya cukup banyak. Saya pernah bekerja di 9 perusahaan dan bidangnya berbeda-beda. Jadi dari yang cuci WC pernah. Cuci piring juga pernah, terus jadi pelayan restoran, kerja di dapur, sampai customer service, administrasi, buka perusahaan sendiri juga pernah. Ya, saya ingin membagikan cerita-cerita pengalaman saya waktu bekerja. Nah, jadi saya waktu pertama kali kerja itu, waktu saya lulus SMP. Waktu saya lulus SMP, terus kan kembali ke Hong Kong. Jadi setelah kembali ke Hong Kong tuh saya sambil sekolah, sambil kerja gitu. Jadi, ya sebenarnya banyak klien saya atau teman-teman baru saya tanya, "Lu kok Haris nih orang Hong Kong apa orang Indonesia?" gitu. Sebenarnya saya sih orang Hong Kong, tapi pernah tinggal di Indonesia 4 tahun. Sebelum saya ke Indonesia tuh saya sama sekali tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi, saya waktu ke Indonesia tuh umur 11 tahun. Persis saya sudah lulus SD di Hong Kong, terus sempat ini nih, sekolah SMP di Hong Kong 3 bulan. Nah, terus saya ikut orang tua saya ke Indonesia. Waktu itu kita ke Indonesia tuh bukan tujuan orang tua punya tugas kerja ke Indonesia, bukan. Emang niatnya pindah ke Indonesia waktu itu. Jadi bikin usaha di sana gitu. Ya, soalnya mama saya juga ada saudara di Indonesia. Jadi waktu itu pemikirannya pengen pindah dari Hong Kong nih. Soalnya kan ada masalah tahun 97 itu kan. Jadi orang-orang waktu itu punya pemikiran, apa pindah ke luar negeri aja ya. Kebetulan mama saya di sana ada saudara. Jadi pikirnya ya udah kita coba pindah ke Indonesia aja gitu. Waktu itu saya umur 11 tahun, berangkatlah ke Indonesia. Terus waktu sampai ke Indonesia tuh ya bahasa Indonesia saya nol. Tapi kan karena mama ada saudara di Indonesia, saya dulu ya paling 1-2 kata gitu ngerti lah, misalnya makan, terima kasih ngerti. Selain itu saya udah kayaknya sama sekali nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya oke, terus saya sampai ke Indonesia, saya ada les setengah tahun private di rumah bahasa Indonesia. Terus habis gitu saya masuk ke sekolah lokal, bukan internasional gitu. Makanya dengan cepat, hanya 4 tahun saja bahasa Indonesia tuh ya lumayan lancar lah ya. Jadi sampai bisa bikin vlog ya untuk berbagi informasi dalam bahasa Indonesia ke kalian. Waktu saya umur 15 tahun, kita sekeluarga kembali ke Hong Kong gitu karena ada usaha di sana kurang begitu lancar, ya udah kembali ke Hong Kong gitu. Jadi ya hanya 4 tahun di Indonesia. Tapi saya bersyukur sih, 4 tahun saya kenal banyak sekali teman orang Indonesia. Sampai sekarang kita masih keep in touch, hampir semua teman. Ya untuk detailnya kenapa saya ke Indonesia atau kehidupan saya waktu di Indonesia, saya ceritakan mungkin di vlog yang lain. Kali ini kita lebih fokus ke pengalaman kerja saya yang di Hong Kong. Soalnya banyak yang tanya sih, gimana tuh kerja di Hong Kong gimana sih? Gimana lamar kerjanya? Terus orang-orangnya gimana, terus dibanding Indonesia bedanya apa gitu ya. Saya membuat pengalaman kerja yang banyak di Hong Kong dan dengan berbagai macam industri ya, makanya saya keputusan untuk bikin satu seri nih untuk vlog yang menceritakan pengalaman kerja saya gitu. Mungkin satu vlog ceritakan pengalaman saya satu perusahaan, jadi dari gimana saya melamar kerja, gimana saya interview diterima, terus ada hal-hal lucu atau pengalaman-pengalaman menarik apa sewaktu saya bekerja di perusahaan-perusahaan itu. Oke, untuk dalam seri ini vlog pertama saya menceritakan garis besarnya lah, jadi riwayat saya. Nanti perinciannya di next videos gitu saya ceritakan. Nah, tadi kan saya cerita sewaktu saya pulang dari Indonesia kan, setelah SMP ya saya kembali ke Hong Kong. Jadi SMA-nya di sini nggak ada istilah SMA sih, jadi high school ya, saya pakai SMA kelas 1 gitulah biar gampang gitu ya. Sebelumnya saya ceritakan ada keluarga, ada masalah finance gitu. Jadi pulang ke Hong Kong terpaksa saya harus sambil sekolah dan kerja part-time gitu ya. Ya untuk membiayai uang sekolah saya sendiri. Tapi sebenarnya waktu itu sih cukup umum ya untuk anak-anak sekolah yang sambil kerja part-time gitu. Jadi nggak kayak sekarang. Anak-anak sekarang tuh pulang sekolah udah banyak aktivitas. Maksudnya aktivitas harus les piano lah, les ini itulah gitu. Udah nggak ada kesempatan untuk part-time gitu ya. Pula sekarang keadaan ekonomi Hong Kong beda sama dulu. Dulu tuh ekonominya waktu zaman saya SMA itu
ekonomi saking bagusnya tuh setiap sektor tuh butuh orang. Bisnis tuh ada aja. Di waktu itu juga banyak orang sambil sekolah part-time udah biasa itu. Nah, untuk pekerjaan pertama saya bekerja di McD. Itu waktu itu saya bekerjanya di McD Causeway Bay, yang di Wall Street tuh yang ada jembatan bulat-bulatnya itu, yang Sogo, jalan terus, itu ada satu McD itu yang besar yang di lantai atas. Ya, saya pernah bekerja di situ selama 1 tahun, itu waktu saya SMA. Tapi kurang lebih dalamnya juga begitu sih, cuman dekorasinya udah agak mirip-mirip sama sekarang lah. Nah, terus saya kerja di sana udah setahun. Ya, saya terus kayaknya bosan ya. Ya, maklum lah waktu itu masih umur berapa? Umur 15, 16 tahun lah kira-kira. Terus pengen suasana baru nih, coba ya kerja di tempat lain gitu. Saya pergi cari-cari nih. Dulu kalau cari kerja mah gampang gitu. Jadi tinggal jalan lewat toko gitu ya. Udah tanya, cari orang nggak. Nah, terus setelah dari McD, saya pindah ke Pizza Hut nih. Kerja di Pizza Hut. Tapi Pizza Hut tuh Pizza Hut yang express, bukan yang restorannya. Maksudnya tempat yang khusus take away gitu. Jadi itu kerjanya di dalam dapur itu. Bikin pizza gitulah. Nah, cuma waktu itu nggak gitu betah ya dengan suasananya gitu. Jadi ya saya kerjanya cuma 2 hari terus keluar. Terus ya setelah itu saya pindah kerja ke 7-Eleven. Ya, saya kuliah di Indonesia bikin several gitu ya. Terus di sana tuh saya bekerja sebulan ada kali kayaknya. Tapi itu kerjaan yang lumayan jenuh juga ya. Detailnya nanti saya ceritakan di video waktu menceritakan pengalaman kerja di 7-Eleven itu kayak gimana. Nah, terus udah dari 7-Eleven, saya pindah ke satu restoran. Restoran ini mempunyai cabang sebanyak 20-an waktu itu di seluruh Hong Kong. Nah, saya bekerjanya di cabangnya di Tin Hau. Nah, kerja di situ kayak restoran barat dengan menu makanan yang kayak steak, kayak crossover dengan makanan lokal Hong Kong gitulah. Ya, di situ sih saya cukup seneng sih kerja di situ waktu itu. Soalnya saya sama manajernya tuh cukup akrab gitu. Jadi menjadi teman baik gitulah. Ya, tapi di sana juga dapat banyak pengalaman. Soalnya restoran yang salah satu cabang yang paling kecil, jadi staffnya mungkin cuma waktu itu berapa ya? Paling 5 orang gitu, termasuk 6 orang lah, termasuk yang bagian bikin minuman sama yang dapur gitu. Nah, di situ juga orangnya baik-baik sih. Jadi saya tuh seneng kerja di sana kayak family gitu. Terus kan hampir tiap hari ketemu ya. Jadi udah terus sekolah, terus kerja di sana. Ya biarpun kerjaannya cukup capek karena di Hong Kong tuh restoran, biarpun jadi waiter itu apapun juga harus dikerjain. Kadang kalau yang cuci piring nggak masuk juga kalian harus bantu cuci piring. Nah, terus habis dari situ saya udah kerja 1,5 tahun kira-kira. Itu saya lulus SMA, jadi ya mulai memasuki masa-masa kuliah gitulah. Dari situ saya keputusan cari full time kerja. Jadi saya coba cari kerjaan kantoran gitu. Soalnya sih saya lebih suka sih kalau kerja yang indoor gitu ya waktu itu ya. Kemudian saya dapat pekerjaan kantor yang pertama itu di sebuah perusahaan Jerman. Jadi toko mainan Jerman, jadi produksi mainan gitu. Terus mereka punya pabrik di China. Terus mainannya itu setelah jadi mereka kirim ke Jerman atau negara Eropa lainnya. Saya waktu itu bekerja sebagai seorang merchandiser untuk 6 bulan sih kira-kira. Bagaimana ya? Biasanya begitu sih kalau dapat pekerjaan pertama itu kayaknya pengen cepat pindah suasana, cobain kerjaan lain. Dan waktu itu masa-masanya Hong Kong tuh gampang sekali cari kerjaan. Seperti saya tadi bilang, biarpun pekerjaan di restoran atau pekerjaan perkantoran gitu, itu gampang sekali cari kerjanya. Jadi itu istilahnya waktu itu kita tuh julukin nggak ada istilahnya pegawai cari kerja, tapi perusahaan cari pegawai. Nah, terus kerjaannya jenuh, bukan jenuh sih. Jadi pengen cari suasana baru, saya ngelamar kerja lagi di tempat lain. Nah, kali ini saya mendapatkan pekerjaan di salah satu mobile operator. Jadi kayak apa ya?
Kayak kalau di Indonesia Telkomsel, XL gitu ya. Saya tuh kerja di salah satu perusahaan itu. Pada waktu itu kan baru muncul tuh perusahaan-perusahaan yang operator HP gitu, operator ya mobile service gitu ya. Saya bekerja di salah satu yang paling besar sekarang ini. Waktu itu saya baru muncul dia. Pada waktu itu dia itu sebenarnya mencari seorang administrasi. Terus udah saya lamar ke bagian administrasi. Udah interview nih, pertama kali interviewnya sama HR terus sama kepala bagiannya gitu. Tapi sepertinya nggak cocok gitu dia ya. Soalnya kan waktu itu saya nggak banyak pengalaman kantor. Terus kemudian dia bilang, dia sih orangnya baik sih yang interview saya itu kepala bagiannya. Jadi dia bilang, departemen saya kayaknya kurang cocok buat kamu. Tapi saya coba tanya kepala bagian yang lainnya, mungkin barangkali mereka butuh orang gitu. Udah, terus ketemu bagian customer service. Ya udah ketemu bosnya. Oh langsung diterima gitu. Terus ya udah kerja. Di perusahaan itu saya kerjanya 3,5 tahun. Ya di perusahaan itu sih saya belajar banyak gimana menghadapin orang. Ya disitulah melihat banyak kenyataan hidupnya di lapangan kerja itu gimana. Jadi sana tuh belajarlah banyak gimana untuk hadapin orang gitu, atau belajar politik ya perkantoran waktu itu. Saya ngerti sih di Indonesia juga perkantoran tuh banyak politik gitu. Tapi Hong Kong tuh menurut pengalaman saya sih cukup sadis ya politiknya ya gitu. Tapi ya bersyukur sih. Soalnya saya jadi punya pengalaman banyak dari lingkungan yang seperti begitu gitu. Maksudnya saling sikut-sikutan ya, kayak secara kayak bunuh-bunuhan gitulah. Nah oke, nah setelah 3,5 tahun saya tuh berpikir nih mulai di otak saya, wah saya di perusahaan ini kalau saya bekerjanya begini terus kayaknya nggak ini nih, maksudnya kok nggak ada perkembangannya gitu, kerjanya itu aja gitu. Nah terus saya keputusan tuh, jadi itu nggak persis 3,5 tahun saya punya pemikiran gitu, tapi mungkin tahun kedua. Jadi waktu itu saya keputusan melanjutkan kuliah lagi untuk sekolah malam gitu. Jadi waktu itu juga banyak pilihan untuk sekolah malam di Hong Kong. Hong Kong tuh bagusnya begini, maksudnya biarpun kalian nggak full time kuliah atau gimana, secara part time malam yang penting kamu kuat aja gitu. Ijazah kamu pasti diakui di hampir semua perusahaan. Jadi kerja di Hong Kong tuh perusahaan-perusahaan, walaupun perusahaan besar gitu, banyak kali tuh mereka melihat mencari seseorang pegawai itu nggak benar-benar berdasarkan ijazah kamu gitu. Mereka malah mementingkan pengalaman kerja kamu. Terus mereka tuh melihat gitu, wah ini kerjanya suka pindah kerja nggak? Maksudnya mungkin kerja setengah tahun pindah atau gimana. Ya untung sih saya di perusahaan yang ini saya kerjanya udah, waktu ngelamar kerja lain udah 3,5 tahun ya. Oke. Back to tahun kedua yang saya cerita tadi. Jadi saya mulai ambil kuliah. Saya seneng tuh waktu itu IT gitu ya, yang kayak komputer atau apa, yang website gitu. Jadi waktu itu kan internet kan belum begitu terlalu populer ya, apalagi bikin website gitu. Jadi waktu itu saya udah ini nih, bikin website sendiri nih. 97 lah bikin website. Terus 96 sih bikin website pertama. Terus ya saya sekolah IT gitu ya, pengen memperdalam sih. Dan pengen cari kerja yang berhubungan dengan IT gitu. Jadi saya sekolah. Terus, nah saya ingat tuh waktu itu saya kuliah ambil kira-kira 3 tahun lah kuliah malam. Tapi karena saya pengen cepat pindah, jadi saya tuh sambil kuliah, sambil ambil sertifikat. Kayak waktu itu kayak sertifikatnya ya dari perusahaan-perusahaan Amerika, kayak MCSE yang Microsoft gitu ya. Kan ada ujian-ujiannya, kan bisa ambil sendiri. Ya waktu itu karena duit nggak banyak, kalau ikut sekolah untuk ambil ujian itu kan mahal. Jadi saya tuh ya belajar sendiri gitu. Jadi waktu makan siang, tuh pulang kerja, ya udah saya pegang buku sambil belajar, terus ikut ujian gitu. Nah terus 1,5 tahun kemudian saya udah dapat beberapa sertifikat yang saya merasa cukup untuk saya pindah kerja ke bidang IT. Nah terus saya lamar kerja nih ke beberapa perusahaan. Saya coba tuh pertama kali bukan perusahaan kecil, perusahaan yang agak-agak besar gitu. Nah, setelah saya kirim beberapa lamaran CV, kayaknya 5 perusahaan gitu, sekitar gitu. Ya saya dapat panggilan dari salah satu perusahaan properti atau developer perumahan gitu. Salah satu yang paling besar di Hong Kong, terutama di daerah Island East, ya Quarry Bay, Taikoo sana. Jadi kalau saya bilang Quarry Bay sama Taikoo gitu, kalau yang tinggal di sini pasti tahu lah perusahaan yang mana. Oke, terus interviewnya cuma 1 kali.
kali waktu itu. Jadi ketemu HR-nya, terus ketemu sama supervisornya, habis gitu langsung ketemu sama kepala bagiannya gitu. Akhirnya diterima, saya kerja di sana. Nah, di sana kerjanya lebih lama lagi, jadi 5,5 tahun kerja di sana. Dan di sana saya kenal banyak teman-teman baik. Soalnya waktu di sana tuh salah satu tugas kerjaan saya tuh harus keliling beberapa site office-nya dia untuk tugas sama meeting sama department lain. Karena itu perusahaan besar, jadi staffnya ada untuk Hong Kongnya doang itu udah 2000-an orang. Untuk yang kantor, kalau saya ketemu kan yang bagian kantornya itu pun ada berapa orangnya? 800 kali. Jadi staff-staff utamanya di site office tuh udah pada kenal gitu ya. Dari situ saya juga belajar banyak dari teman-teman kerja saya dari berbagai bidang. Soalnya kan mereka beda department, kerjanya beda-beda, latar belakang mereka juga beda. Jadi ya jadi kita sering sharing gitu. Yang senior juga mereka nggak pelit ngajarin saya ilmu atau pengalaman kerja mereka. Ya sampai sekarang saya masih teringat-ingat sih masa-masa kerja di sana tuh bagaimana. Oke, setelah 5,5 tahun, ya dalam 5,5 tahun ini sebenarnya saya itu terus sekolah juga. Soalnya kalian kalau yang kerja di bagian IT pasti tahu, ilmu pengetahuan IT kan bertambah terus gitu. Jadi itu 5,5 tahun tuh sebenarnya malam tetap sekolah terus, ambil ijazah ini itulah. Kalau ada teknologi baru harus upgrade lagi sertifikatnya gitu. Kadang-kadang tuh atas permintaan atasan atau saya sendiri juga pengen upgrade. Nah, terus pada waktu itu tuh saya berpikir gini, di perusahaan ini, terutama perusahaan besar seperti ini, atasan-atasan kita tuh rata-rata kalau udah stable ya, mereka tuh udah nggak mau keluar gitu. Jadinya kita kesempatan untuk naik pangkat juga susah. Kecuali emang kita seumur hidup maunya posisi itu aja gitu. Nah, terus pada waktu itu juga pas kerja di situ tuh antara tahun 2000 sampai 2005. Nah, tengah-tengahnya tuh ada resesi ekonomi lah, ada SARS lah, ada ini itulah gitu. Jadi itu 5,5 tahun, satu departemen kita tuh, bukan satu departemen doang sih, seluruh perusahaan tuh 99% staff tuh nggak ada kenaikan gaji sama sekali. Wah, jadi saya kan pikir, wah pengen nih pindah kerja tempat lain gitu, biar ada penambahan gaji yang lebih signifikan gitu. Jadi ya waktu itu saya berpikir untuk keluar nih dari perusahaan itu. Tapi akhirnya saya ambil keputusan untuk coba usaha sendiri. Nah, waktu itu saya mencoba usaha jual foto nih. Jadi, saya kan dari dulu suka foto-foto gitu ya. Foto pemandangan terutama waktu itu. Nah, di Amerika kan biasanya sistemnya gini. Kalau media koran yang cari foto-foto, jadi dari beberapa agen, kayak stock photo agency gitulah. Nah, saya waktu itu coba setup sendiri itu online. Soalnya ada background IT plus saya lebih ke e-commerce kan. Jadi, saya coba setup website untuk jual foto-foto saya. Tapi pada waktu itu sih nggak begitu lancar sih. Jadi ya emang mungkin belum waktunya sih untuk saya ya usaha sendiri gitu. Ya setelah saya mencoba kira-kira 2 tahun, saya lamar kerja lagi nih. Terus akhirnya dapat satu perusahaan Amerika, perusahaan mainan dan perusahaan yang produksi speaker gitu. Speaker yang khusus untuk iPhone. Terus saya ya bekerja di sana. Nah di sana paling lama saya kerja selama 10 tahun. Nah di situ perkembangan karier di sana tuh cukup bagus. Jadi waktu pertama saya kerja di sana jadi network engineer. Terus naik menjadi akhirnya kepala bagian IT gitu. Oke, 10 tahun di sana tuh paling flat gitu istilahnya. Maksudnya gimana ya? Orang-orangnya udah usianya udah jarang anak muda lah, nggak bisa bilang tua sih. Jadi mereka tuh rata-rata udah punya keluarga, udah punya anak. Ya pulang kerja itu ya udah bubar aja gitu. Jadi ya udah kerjaannya ya ke kantor, pulang kantor. Terus pada tahun ke-6 atau ke-7 gitu, nah ada perubahan manajemen yang di kantor USA gitu. Sehingga ya saya di sana ada kepala bagian IT yang baru. Ya kita pendapatnya kurang begitu cocok. Terus ya 3 tahun itu banyak sekali nih proyek yang harus dikejar gitu. Jadi sehingga 3 tahun terakhir itu pekerjaan saya tuh seperti berubah sekali gitu loh. Jadi
kerjanya tuh sampai bangun pagi-pagi, terus harus lebih pagi dari semua staff lain ke kantor, ya bikin ini itu gitu. Pulang kerja tetap jam 6, jam 7 gitu lah kadang-kadang. Terus sampai rumah tuh masih kerja lagi, kerja sampai jam 11 malam. Nah mulai nih balas-balas email, untuk email pertanyaan dari kantor Amerika, balasnya pada jam segitu gitu, sempat balesnya gitu, soalnya saking banyak kerjaannya waktu itu ya. Sampai ambil cuti travel ke luar negeri juga harus bawa laptop. Ya udah waktu di luar negeri, udah waktu cuti liburan jalan-jalan, terus balik ke hotel ya buka laptop kerja lagi gitu ya. Terus pikir-pikir, wah kalau terus-terusan begitu nggak bisa nih. Maksudnya lo hidup cari duit tapi nggak bisa menikmatinya kan kalau bekerja begitu. Emang sih banyak perusahaan Hong Kong yang bekerjanya begitu. Terus teman-teman saya juga yang Hong Kong ya, teman-teman saya Hong Kong juga bilang, ah ini kan emang begitu bekerja. Jadi kalau kerja untuk perusahaan tuh dari pagi sampai jam misalnya 9 malam, jam 10 malam kan udah biasa gitu. Terus aku bilang, aduh sorry ya, gue sih nggak pengen hidupnya kayak begini ya gitu. Terus ya saya berpikir untuk pengen pindah sih waktu itu. Cuman waktu itu saya juga masih tetap bertahan soalnya maksudnya gimana ya, kalau dulu waktu muda posisinya belum terlalu tinggi gitu ya. Jadi kalau untuk pindah ke tempat lain tuh lebih rela gitu loh, lebih gampang untuk bertindak. Tapi kalau udah umur segini, terus posisinya udah begitu, untuk pindah itu tidak gampang, harus banyak pertimbangan. Nah kebetulan pas saya punya pemikiran itu tuh, nah bisnis perusahaan tuh sebenarnya terus menurun. Soalnya kan ya kalau kalian kalau suka lihat berita gitu kan tahu sebenarnya Amerika tuh ekonominya kan udah down untuk beberapa tahun gitu ya. Waktu itu juga bisnis perusahaan itu juga terus drop gitu. Terus mereka memikirkan banyak solusi untuk cut cost. Nah biasanya kalau di Hong Kong tuh yang mereka pikirkan cut cost tuh cut apa? Pasti IT department dulu. Perusahaan Hong Kong tuh rata-rata begitu. Nggak tahu ya di tempat lain. Tapi kalau di negara Amerika, Eropa gitu kan lebih dihargai gitu lah kalau orang IT gitu ya. Department IT itu penting bagi mereka. Tapi karena perusahaan ini, biarpun perusahaan Amerika, tapi udah lama sekali di Hong Kong, udah 20-an tahun gitu. Jadi tradisinya udah kayak perusahaan lokal gitu. Soalnya kan manajemennya banyak orang lokal. Ya udah terus ya departemen saya itu di cut ya, otomatis saya harus keluar waktu itu. Ya udah keluar. Terus waktu itu saya punya pemikiran untuk buka perusahaan sendiri yang bisa fotografi, tapi waktu itu saya belum menjalankannya. Terus nah saya itu punya satu supplier waktu saya jadi kepala bagian di perusahaan itu. Jadi itu ya biasanya mereka yang jualin komputer atau server atau ya equipment IT yang lain buat kita. Salah satu suppliernya dia. Jadi saya sama bosnya tuh ya bisa bilang udah berteman baik selama 10 tahun itu. Jadi kan kita banyak supplier. Kalau di Hong Kong kan nggak boleh cuma satu supplier gitu. Jadi saya juga sama supplier lain akrab sih. Cuman sama dia itu lebih banyak ngobrolnya gitu. Dan dia tuh berani kasih kita harga tuh lebih murah gitu. Jadi biasanya ya kita dealnya sama dia. Setelah itu dia ajak nih join perusahaan dia. Jadi pertama katanya bekerja dulu sama dia. Terus ya kalau oke nanti jalan jadi partner aja. Ya udah saya cobain aja gitu. Why not? Nah terus mula sih kerjanya baik-baik sih seperti dulu ya, kita bekerja sama dengan baik ya, sampai dengan suatu saat mulai nih klien-klien nih dia suka langsung cari aku ya. Saya kan udah bilang ke klien-klien saya, ya kalian tuh lebih baik konsultasi dulu sama temen saya itu. Tapi dia ngakunya, oh saya kepala bagian ini, jadi dia nggak mau kasih orang kesan kalau dia itu bos ya, mungkin takut nanti mintain diskon lah ini itulah. Nah terus timbul rasa iri nih dia sama saya. Ya udah saya juga keluar. Nah sebenarnya waktu itu sih saya udah emang pengen keluar sih dari sana gitu. Udah kan mulai bau-bau nggak bener nih. Jadi ya udah ini mesti keluar nih dari sana sebelum hubungannya menjadi jelek kan. Saya kan masih memikirkan pertemanan sama dia juga gitu, persahabatan sama dia 10 tahun kan. Ya cuman sebelum itu terjadi udah terlanjur dianya, hubungan kita tuh udah nggak bagus gitu. Maksudnya dia udah tuh ya pokoknya berbuat banyak hal yang membuat persahabatan kita tuh udahlah sampai situ aja gitu. Ya itu detailnya saya ceritakan di video lain.
Nah, terus udah saya waktu itu keluar. Nah, terus setelah keluar dari perusahaan itu, saya buka perusahaan fotografi sendiri. Utamanya foto orang-orang yang berlibur ke Hong Kong, terus saya foto ini. Misalnya lagi main ke Disneyland, atau lagi jalan-jalan di landmark-landmarknya, terus saya fotoin mereka di sana gitu. Ya, bisnisnya utamanya begitulah. Ya, so far so good bisnisnya. Lewat video ini harus berterima kasih sama orang-orang yang mendukung saya, dan klien-klien atau teman-teman yang pernah saya fotoin. Saya sangat berterima kasih. Biarpun sekarang keadaan COVID, bisnisnya down sekali, tapi saya percaya sih, setelah COVID lewat, berkatnya pasti kembali lagi. Sekian dulu cerita riwayatnya kerja saya, garis besarnya. Nah, next videonya saya akan menceritakan pekerjaan pertama saya di McD. Gimana ngelamar kerjanya dan pengalaman bekerja di sana. Oke, terima kasih semua dan stay tune di channelnya Orang Hong Kong. Bye-bye.